Shalom, selamat tahun baru buat semuanya. Kita jumpa lagi pada sore hari ini dalam acara KIS. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa dulu. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan yang sudah memelihara kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Sehingga kami pada saat ini boleh memasuki tahun 2022 dan kami pada saat ini juga boleh kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tetap menolong kami pada saat firman Tuhan diberitakan. Roh Kudus menolong hamba-Mu, Roh Kudus juga menolong kami semua yang mendengar, baik di tempat ini maupun di rumah maupun dimanapun berada. Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang firman Tuhan diberitakan. Sekali lagi, tolong Roh Kudus yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Matius 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan saya akan bacakan. Matius 19 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikian firman Tuhan. Saudara, pembacaan tadi diawali dengan kedatangan orang Farisi mendatangi Tuhan Yesus, ya, kemudian bertanya. Ya, tentu saja pertanyaannya tadi disebutkan untuk mencobai Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu di cerita ini di dalam Injil, khususnya di Matius, memang orang-orang Farisi salah satunya yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, yang selalu berusaha mencari kesalahan dari Tuhan. Ya, salah satunya caranya dengan bertanya. Ya, beberapa kali terjadi seperti itu, seperti yang diceritakan di cerita ini. Ya, sebenarnya kita tahu apa yang dilakukan Yesus semuanya adalah untuk kebaikan. Dia mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, yaitu jelas perbuatan yang baik. Tetapi ada saja orang yang tidak suka, yaitu kelompok Farisi ini.
Dan kali ini dia datang dengan satu pertanyaan, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga? Ya, tujuannya untuk mencobai Yesus, ya. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan mengenai orang Farisi ini, yang memang dari dulu orang-orang Farisi seperti ini sampai sekarang ada yang membenci Tuhan Yesus dan pengikutnya tanpa alasan. Tetapi hari ini kita tidak akan bahas itu. Hari ini saya mengajak untuk kita sama-sama fokus kepada jawaban Tuhan Yesus. Ya. Setelah mendengar pertanyaan itu, Yesus menjawab, dan jawaban-jawaban dari Tuhan Yesus itu yang menarik buat saya adalah saya menemukan beberapa prinsip pernikahan yang alkitabiah. Ya, saya sebut demikian karena ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, ya. Dari beberapa jawaban Tuhan Yesus, kita akan menemukan beberapa prinsip pernikahan alkitabiah, dan ini yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini, ya. Yang pertama tadi dikatakan, apakah kita tidak ingatkah bahwa pada mulanya Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, Tuhan Yesus katakan itu di ayat 4. Ini prinsip yang pertama yang saya temukan. Pernikahan adalah rencana dan kehendak Tuhan. Sejak awal memang Tuhan sudah merencanakan menciptakan laki dan perempuan itu untuk menikah, ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 kita diingatkan juga untuk kita menghormati pernikahan, karena pernikahan itu memang berasal dari Allah. Kita harus menghormati. Kalau kita mencermati khususnya para selebriti, para artis, beberapa waktu yang lalu itu bagaimana tren kawin cerai yang sungguh tidak patut untuk dicontoh, ya. Karena ini menggambarkan pernikahan itu seperti sesuatu yang dipermainkan begitu saja, ya. Ini tidak menghormati pernikahan, ya. Kita harus menjaga kekudusan tempat tidur, dikatakan begitu, ya. Jadi jangan ada pernikahan itu dipermainkan hanya untuk hawa nafsu sesaat, ya. Karena Tuhan yang sudah merencanakan, maka seharusnya, sepatutnya kita semua sebagai orang percaya sangat diharapkan, sangat hargailah pernikahan itu. Jangan dianggap mainan, ya. Apalagi saya pernah kenal seseorang, orang Kristen, ternyata saya tahu akhirnya pria wanita ini ternyata kumpul kebo, saudara. Kita semua menduga ini sudah suami istri resmi, ternyata akhirnya ketahuan bahwa tidak pernah menikah, ya, tetapi hidup bersama. Ini tentu saja satu hal yang sangat tidak menghargai pernikahan. Saudara, ketika Tuhan mengatakan juga Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, ini juga ya, ini prinsip yang kedua. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Jadi menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi menciptakan cuma dua jenis, tidak ada jenis lain, ya. Saya kira semua setuju bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia jenis lain, hanya pria dan wanita. Jadi pernikahan yang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan adalah haruslah laki-laki dan perempuan. Saya harus katakan demikian karena fakta membuktikan bahwa sekarang mulai sebenarnya sejak dulu sudah terjadi, ya. Zamannya Sodom dan Gomora, bagaimana terjadi pernikahan antara laki-laki dan laki-laki, juga perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian dan gay. Beberapa waktu lalu sempat hangat yaitu LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Saudara, fakta kita melihat bahwa ada negara yang memang sudah melegalkan pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki. Saya tidak tahu perempuan dengan perempuan ada nggak? Ada yang pernah dengar? Ya, ini sudah terjadi, saudara. Ya,
tentu saja ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan dari awal yang menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis lain. Kalau ada jenis lain, mungkin saya harus katakan bahwa ini ada kelainan, ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan dari Tuhan, ya. Ingat, dosa Sodom Gomora itu adalah dosa kelainan seks, ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana sikap kita? Tentu saja kita harus menolak hal ini, ya, LGBT ini. Bukan berarti harus menolak manusianya harus tetap dikasihi, ya. Sekali lagi, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jika ada pada saat ini yang mungkin terlibat LGBT, ya, datang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan bahwa itu salah. Dan Tuhan adalah sumber pertolongan kita yang mampu memulihkan, bisa memulihkan kita. Bertobatlah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, karena pernikahan sejenis itu bukan rencana Tuhan. Saudara, di dalam perkataan Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan ini juga saya menemukan prinsip yang berikutnya adalah Tuhan menciptakan satu pria dan satu wanita. Betul ya? Bukan satu pria, dua wanita. Tidak, satu pria dan satu wanita. Ini saya sebut prinsip berikutnya adalah di dalam pernikahan yang alkitabiah adalah monogami, bukan poligami. Ya, cukup satu istri. Saudara, kalau mau jujur, sebenarnya kalau ada istri yang ditanya, rela nggak dimadu? Dan saya yakin jawabannya kalau mau jujur tidak mau. Ya, tidak ada yang mau diduakan. Tetapi faktanya, demi sesuatu, ya, demi untuk kehidupan yang mapan atau alasan apapun, alasan yang lain-lain, sayang sekali masih ada istri-istri yang katanya rela dimadu. Dijadikan istri ke-1, kedua, ketiga, bahkan keempat, bahkan lebih dari itu. Ya, ini sayang sekali. Karena prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan, pernikahan yang alkitabiah adalah antara satu pria dan satu wanita. Dan puji Tuhan, di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, nanti saudara baca, di sana Rasul Paulus mengirim surat kepada Timotius yang sudah diberi kepercayaan untuk memimpin gereja di Efesus, itu untuk menerapkan bahwa seorang diaken atau seorang pelayan itu salah satu syaratnya, kriterianya adalah suami dari satu istri. Nah, ini kalau kita baca itu jelas sekali, harus salah satu syaratnya adalah suami dari satu istri yang bisa membina keluarganya dengan baik. Ya, jadi saya pikir ini juga diterapkan oleh gereja-gereja yang benar. Ya, seorang pelayan tentu saja tidak pantas kalau punya dua istri. Ya, itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Saudara, yang berikutnya saya menemukan juga prinsip Alkitab ini. Ayat tadi mengatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Prinsip berikutnya adalah pernikahan itu adalah harus disiapkan, ya. Siap membangun keluarga mandiri. Ya, di depan saya ini ada anak-anak muda, belum menikah ya semua ya? Belum, mau menikah ya? Sudah ada yang sudah punya. Ini laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan orang tua bukan berarti pergi tinggalkan orang tua dalam arti hurufiah, ya. Tetapi harus tidak lagi bergantung kepada orang tua dan harus siap mandiri, membentuk keluarga sendiri. Ini buat anak-anak muda, ya. Harus siap mempersiapkan diri, membangun keluarga mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Di gereja kita kenal dengan sebutan keluarga idaman Kristus, ya. Jadi pernikahan seperti di awal dikatakan
pernikahan itu dari Tuhan, harus dihargai. Benar-benar menikah itu punya tujuan yang jelas, yaitu untuk membentuk keluarga idaman Kristus, keluarga yang diberkati, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini tidak mudah, memang harus dipersiapkan. Intinya kalau mau menikah memang harus mempersiapkan diri. Orang bilang kalau mau menikah itu harus siap luar dalam. Dalam artian dalamnya, mentalnya siap. Kalau pria siap menjadi suami yang baik, istri harus siap menjadi istri yang baik, ya, menjadi kepala keluarga yang baik, siap. Nanti kalau punya anak siap menjadi orang tua yang baik. Itu secara mental harus siap itu, ya. Secara spiritual tentu saja sudah percaya Tuhan. Dua-duanya percaya Tuhan yang sama. Dengan kata lain seiman. Ada perkataan juga sepadan, ya, artinya salah satunya mengarahkan kepada seiman. Ini penting. Rasul Paulus juga mengingatkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Jadi sama-sama percaya Tuhan dan siap masuk pernikahan. Dan yang selanjutnya satu lagi adalah siap secara finansial, tentu saja, ya. Bukan berarti harus kaya dulu, tetapi minimal harus sudah punya penghasilan. Jangan sampai masih pengangguran pengen nikah. Ini sudah kerja, ya. Kalau mau menikah harus sudah kerja. Jangan sampai sudah menikah itu masih menyusahkan orang tua. Bentar-bentar datang kepada orang tua minta, ya, menyusahkan orang tua intinya, ya. Jangan sampai begitu. Kita harus siap, minimal sudah punya penghasilan untuk membangun keluarga idaman Kristus. Ada ungkapan, seringkali ada tayangan di film misalnya, ya. Ada seorang anak pemuda, dia ngomong kepada orang tua, saya sudah siap menikah, saya pengen menikah. Tetapi bapaknya dengan tegas kata, masih nganggur, pengen nikah. Nanti istri sama anakmu mau dikasih makan apa? Nah, ini ada benarnya, saudara. Jadi kalau masih nganggur, untuk artinya mengurus diri sendiri juga belum bisa, artinya masih bergantung kepada orang tua, jangan berpikir untuk kawin. Ya, harus persiapkan. Ya, karena tadi dikatakan laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, membangun keluarga yang mandiri, keluarga yang idaman Kristus, yang diberkati, menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, bertahan sampai akhir, ya, sehingga keluarga yang bisa menjadi berkat bagi yang lain. Kemudian di ayat tadi juga ada mengatakan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Dua menjadi satu. Ini juga prinsip berikutnya. Kalau sudah menikah itu diharapkan jangan ada lagi perkataan ini punya saya, ini punya kamu, ini punyaku, ini punyamu. Ya, harus belajar menyadari kita bukan lagi dua tetapi satu. Dalam urusan harta benda kita harus saling memiliki. Ini punyamu juga punyaku, punyaku adalah punyamu. Kalaupun punya hutang misalnya, itu hutang bersama juga, ya, milik bersama. Ada satu hamba Tuhan yang cukup mengejutkan. Dia berani berkata begini di dalam khotbahnya, di dalam pernikahan Kristen itu tidak ada yang namanya harta gono gini. Ya, saya sempat agak terkejut karena pada umumnya orang membicarakan kalau menikah itu harta gono gini, ya, belum apa-apa sudah bicara mengenai harta gono gini, itu harus sudah dipersiapkan. Tapi hamba Tuhan ini bilang tidak ada harta gono gini. Tapi setelah saya renungkan, saya setuju. Dalam artian kalau mau menikah sudah mulai memikirkan harta gono gini, ini milik saya sekian, ini saya udah mulai hitung-hitungan, itu sama dengan mulai memikirkan perceraian, ya. Itu jangan sama sekali. Kalau sudah menikah, milik bersama. Kamu milikku, aku milikmu. Bukan lagi aku, tetapi kita. Semuanya milik bersama. Kalau ada tanggung jawab bersama. Ketika punya anak, rawat, tanggung jawab.
mendidik bersama. Ada satu ungkapan khususnya di Bandung ini ya. Dulu saya sering dengar, kalau urusan mendidik anak, urusan rumah, urusan mendidik anak adalah urusan istri. Itu keliru sebenarnya. Kalau kita baca Alkitab, bahwa perintah untuk mendidik anak itu kepada laki-laki. Ya, intinya dalam mendidik anak, merawat rumah, atau mungkin cari duit. Di masa sekarang ini sudah suami istri sama-sama cari uang. Bekerja sama dalam memikul tanggung jawab. Juga jangan lupa, suami punya orang tua, istri punya orang tua. Jadi orang tua suami istri saya juga menjadi orang tua saya. Saudara dari istri saya harus menjadi saudara saya. Ini juga jangan lupa. Jangan cuma mau istri saya cukup, tetapi menjadi keluarga istri saya juga menjadi keluarga saya. Itu kira-kira sedikit mengenai makna bukan lagi dua tetapi satu. Ya, jangan ada lagi pemisahan-pemisahan. Kalau sudah masih ada pemisahan-pemisahan itu mudah sekali untuk mengarah kepada perceraian. Ya, yang berikutnya seperti pertanyaan orang Farisi, bolehkah bercerai? Maka jawaban Tuhan Yesus itu jelas sekali sebenarnya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini prinsip berikutnya harus dipegang. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, setiap kali kalau kita mengikuti acara pernikahan, ada ya di sana acara janji nikah, yang pada intinya adalah saya menerima kamu ya sebagai istri, dan intinya adalah kemudian akan tetap setia sampai maut yang memisahkan. Ada perkataan begitu ya. Walau punya anak atau tidak punya anak, sakit atau sehat, akan tetap setia sampai maut yang memisahkan. Ini mengarahkan untuk sekali menikah itu sampai akhir, sampai maut yang memisahkan. Tidak boleh diceraikan. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi ketika mendengar Tuhan Yesus membuat alasan, kalau tidak boleh, kenapa Musa memberikan surat cerai? Kalau tidak boleh cerai, saudara, kalau secara logika kita tahu, ya pada saat itu Musa berkuasa untuk mengatur, ya sama dengan pemerintah Indonesia. Kalau kita tanya pemerintah Indonesia yang mengatur pernikahan, pemerintah yang benar tentu saja akan mengatakan tidak setuju dengan perceraian, ya. Tapi kemudian terpaksa memberikan surat cerai. Itu tujuannya bukan setuju dengan perceraian, tetapi adalah pendataan. Itu jelasnya begitu, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya Musa memberikan surat cerai itu karena ketegaran hatimu, ya, karep sendiri, tetap mau cerai, ya. Dan Musa melakukan itu hanya untuk pendataan, bukan berarti Musa menyetujui perceraian, ya. Ada banyak sebab orang bercerai, apalagi di masa pandemi ini, katanya perceraian itu semakin meningkat, ya. Banyak sebab dalam perceraian memang, ya. Karena masalah ekonomi, masalah perselingkuhan banyak, ya. Ada lagi yang mengatakan karena kami sudah tidak cocok lagi, akhirnya harus bercerai, ya. Saudara, saya ingin khusus yang mengenai cocok ini. Nah, ini ada anak-anak muda di sini. Tidak ada pasangan yang cocok, itu tidak ada. Bagi saya yakin tidak ada, ya, yang namanya cocok. Akhirnya sama-sama sehati begitu, ya. Tidak akan ada, saudara. Jangankan berbeda orang tua, sama-sama adik kakak yang sama-sama punya dikandung oleh ibu yang sama, adik kakak cocok nggak? Seringkali adik kakak saja seringkali ribut, apalagi di keluarga yang berbeda kemudian coba bersatu. Yang pasti laki-laki dan perempuan itu kodratnya beda. Kodratnya sudah beda, ya.
pola pikirnya berbeda. Itu pasti ada perbedaan. Sulit untuk bisa cocok, apalagi ditambah mungkin dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Itu tidak ada yang cocok. Yang benar adalah harus berusaha mencocokkan diri. Ya, itu yang sebenarnya yang harus dilakukan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan selalu ada prinsip, ya harus kembali pegang firman Tuhan. Prinsip untuk saling mengasihi, saling mengampuni, karena tidak pernah ada yang tidak berbuat salah, seringkali berbuat salah, seringkali tanpa sadar saling menyakiti. Itu sebabnya harus saling mengampuni. Kemudian harus saling menerima apa adanya. Dulunya sehat, kemudian sakit, harus tetap terima. Dulu langsing, setelah menikah jadi langseng, harus terima juga. Ada perubahan-perubahan yang harus tetap terima. Intinya harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, itu. Jadi prinsipnya tidak boleh cerai. Jadi anak-anak muda yang mau menikah ini pegang prinsip ini. Tidak boleh cerai. Berarti sekali menikah sampai akhir. Itu sebabnya cari jodoh jangan sembarangan. Ya. Benar-benar kenali baik-baik. Pakai masa pacaran itu untuk benar-benar saling mengenal. Ya, sehingga pada akhirnya siap menerima pasangan kita apa adanya. Sehingga bersama Tuhan kita berjalan bisa menikah sampai maut yang memisahkan. Yang terakhir, kalau ada pertanyaan apakah semua orang harus menikah? Jawabannya adalah tidak. Ya, Tuhan Yesus katakan ada orang yang memang sejak lahirnya demikian yang tidak bisa menikah. Ada yang secara sengaja orang itu memilih untuk tidak menikah karena ingin melayani Tuhan dengan penuh, misalnya. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak menikah. Ya, Rasul Paulus juga tidak menikah dan Yesus sendiri tidak menikah. Jadi ini bukan keharusan. Jadi bagi yang tidak menikah tidak perlu kecil hati. Tapi yang seperti Rasul Paulus katakan, kalau tidak menikah tentu saja diharapkan waktunya benar-benar dipakai untuk melayani Tuhan tanpa ada gangguan. Karena kalau sudah menikah, punya istri, punya anak, tentu saja tidak begitu bebas melayani. Tetapi kalau tidak menikah itu bisa lebih baik di dalam melayani. Saudara, suatu saat ketika saya nonton TV tanpa sengaja ada kesaksian dari seseorang yang namanya kalau tidak salah Hudson, ya, yang dua wajah. Tahu dua wajah ya? Pria dan wanita sambil nyanyi, suara wanita, suara pria. Sudah lama menghilang, kemudian tiba-tiba muncul dengan wajah normalnya, ya, cukup ganteng. Dia usaha semacam kafe begitu, ya. Kemudian dia bersaksi, ternyata dia orang Kristen. Salah satu yang menarik, dia menyatakan, saya tidak akan menikah. Itu sudah rencana saya. Padahal cukup ganteng, dia punya pekerjaan yang cukup baik, tidak akan menikah. Ya, saya agak terkejut, tapi kemudian dia melanjutkan, karena saya nanti saya sudah punya rencana untuk membuat panti jompo. Dan nanti di sana saya ingin berbagi dengan sesama panti jompo kalau nanti sudah tua untuk menghibur mereka. Tidak menikah tapi punya tujuan yang mulia, ya. Ya, kembali intinya tidak menikah itu bukan dosa, ya. Tidak menikah jalani, yang penting hidup, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, pada akhirnya kita kembali diingatkan bahwa pernikahan itu adalah sudah direncanakan oleh Tuhan. Hargailah, ya, jangan dijadikan mainan. Jadikan firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan itu terapkan dalam kehidupan pernikahan. Karena prinsip firman Tuhan, kalau kita patuh kepada firman Tuhan, Tuhan berjanji akan berkati. Termasuk dalam keluarga, suami istri pegang firman Tuhan, maka akan diberkati. Tapi kalau masing-masing bawa karep sendiri, ya itu yang seringkali jadi masalah dan terjadinya perceraian.
Tidak mudah membentuk keluarga idaman Kristus, tetapi ini patut layak diperjuangkan. Tentu saja selalu mohon pertolongan Tuhan. Kita penuh kekurangan, penuh kelemahan, kalau bisa bertahan dalam keluarga, termasuk saya juga punya banyak masalah, pernah mengalami banyak masalah dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya, tetapi karena ada Tuhan yang senantiasa menolong, bisa bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, baik buat kami yang sudah menikah maupun buat nanti anak cucu kami. Kiranya prinsip-prinsip ini juga boleh diterapkan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada saat ini ada di antara kami yang mendengar, yang sedang terlibat masalah LGBT, adanya kelainan, Tuhan kami berdoa, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu, Tuhan tolong melawat, Tuhan menolong, Tuhan pulihkan. Jika ada pada saat ini keluarga-keluarga yang sedang bertengkar, sedang dalam krisis, masalah apapun juga, sehingga terancam perceraian, Tuhan pada saat ini juga kami berdoa di sini. Tuhan yang tolong melawat, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan sumber pertolongan kami, menolong keluarga-keluarga ini boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, yang terlibat juga dengan masalah-masalah yang perselingkuhan, masalah-masalah yang membuat keluarga kami terancam, Tuhan yang juga yang mengerti, kiranya Tuhan yang melawat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap pribadi kami yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberkati. Memberkati semua juga yang sudah terlibat dalam pelayanan untuk boleh online ini, Tuhan memberkati juga yang hadir di sini, memberkati semua yang di rumah atau dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Kami terus berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Almon, dengan semua keluarga, ibu, anak, cucu, mantu, diberkati oleh Tuhan, pelayanan diberkati oleh Tuhan, semua pelayan, pengurus, jemaat GGP Shalom juga diberkati oleh Tuhan, pos-pos yang ada diberkati oleh Tuhan, wilayah yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan GGP seluruh Indonesia kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini, bahkan gereja-gereja seluruh dunia diberkati oleh Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan ini juga boleh menjadi gereja idaman Kristus, gereja yang boleh melaksanakan fungsinya sebagai garam dan terang bagi dunia ini, bagi sekitarnya, sehingga gereja-gereja-Mu ini juga boleh menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan terus juga bangsa kami terus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, wakil para menteri, TNI, Polri, para medis, para sukarelawan, semua para pejabat, baik yang tertinggi maupun yang terdekat dengan kami yang sudah diberi kepercayaan untuk mengelola bangsa ini. Tuhan memberkati mereka supaya mereka mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini terus dipulihkan, boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Sekali lagi kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa, kiranya Tuhan menjawab setiap doa kami, setiap pergumulan kami yang diucapkan maupun tidak terucap, Tuhan yang akan menjawab. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom.